Halo, perkenalkan nama saya Imam Tom. Jadi, tujuan video kita Analisis kasus hukum administrasi negara. gugatan LBH Padang ke PT UN Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menggugat Gubernur Sumatera Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN dengan menggunakan bantuan fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang administrasi pemerintahan. Gugatan diajukan karena Gubernur tidak merespon permohonan pencabutan 7 penyusunan izin usaha pertambangan hiu yang diduga bermasalah. Alasan gugat LBH Padang menilai pemerintah IU tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang perhutang, PP Nomor 24 Tahun 2010, PP Nomor 105 Tahun 2015 tentang penggunaan kawasan hutan. Sebanyak 12 IUP digugat berada di kawasan hutan konversi. Pada 67 IUP lainnya di kawasan hutan lingkup penduduk. Yang pertama, ada surat Dirjen Teknologi KLHK nomor S/VII/PHK tahun 2014 yang menunjukkan keberatan IUP di kawasan hutan konservasi dan lindung. LBH Padang juga menyerahkan investigasi mendalam terhadap 10 IUP yang dinilai paling bermasalah. Yang keempat, tuntutan Lembaga Bantuan Hukum Padang meminta agar Gubernur Sumatera Barat segera mengeluarkan keputusan pencabutan atau penculikan terhadap izin usaha pertambangan yang bermasalah. Lalu, dan menjadikan objek gugatan ini sah secara hukum jika memenuhi syarat sebagai keputusan TUN sehingga konflik individual final berdampak hukum. Namun, masalah muncul pada saat yang pada berwenang mengeluarkan dan mencabut keputusan. Analisis yang kedua, jika benar bahwa IUP diterbitkan oleh Bupati Solok Selatan, maka secara hukum yang berwenang mencabut adalah satu bupati yang menerbitkan atau atasan langsung. Dalam hal ini bisa diinterpretasikan gubernur jika ada pelimbahan atau pengawasan tertentu. Posisi kuasa hukum gubernur dapat digerakkan secara normatif bahwa gubernur bukan pejabat yang mengeluarkan SK IUP, maka tidak dapat digugat karena bukan subjek hukum yang tepat. Analisis ketiga, yakni mengenai lembaga bantuan hukum mewakili kepentingan masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum, yakni mengenai hutan lindung dan konservasi. Lembaga bantuan hukum bisa mempunyai legal standing jika dapat membuktikan hak untuk kepentingan hukumnya yang dirugikan. Gugatan dapat diterima jika objeknya adalah keputusan TUN, rehabilitasi atau fiktif, dan termohon adalah pejabat yang berwenang. keempat, ada
fiktif positif, dan keputusan tata usaha negara. Diam-diam, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni konsep fiktif positif. Jika badan atau penjabat tun tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu, maka pemohon dianggap dikabulkan secara hukum. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 JO, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, fiktif positif belum diakomodasi secara eksplisit karena merupakan konsep baru dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014. Tapi karena fiktif positif berimplikasi pada dianggapnya terbitnya keputusan tun secara diam-diam, maka tetap dijadikan objek sengketa berdasarkan asas kepastian hukum dan prinsip Poin analisis mahasiswa yang ke-1. Apakah surat pencabutan itu memenuhi unsur KTUN? Jawabannya, ya. Menurut pendapat kami, surat pencabutan itu jika diterbitkan memenuhi unsur KTUN. Jika tidak diterbitkan, LBH tetap dapat menggugat berdasarkan prinsip fiktif positif, menganggap ada KTUN secara diam-diam. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini bermanfaat, menambah wawasan, Dan menginspirasi kita untuk terus belajar. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank